Get more music at Praise Jams blog. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Amin, shalom semua. Puji Tuhan, kita masih boleh beribadah meskipun online. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hatimu, mari siapkan setiap tenagamu, setiap suaramu untuk kita boleh memuji Tuhan hari ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, Bapak, kami berdoa biar sungguh surga boleh terbuka Tuhan. Dan kami berdoa hadirat-Mu boleh memenuhi setiap tempat dimanapun kami berada. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan segenap kehidupan kami mau berikan seutuhnya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Tuhan Jesus. We are a friend of God. Jesus. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call, when I call.
Tuhan hari ini, amin. Mari lebih semangat lagi buat Tuhan kita, sama-sama kita sorakan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi, amin. Jesus, asal kami berdiam Tuhan. Oh Jesus, sama katakan asal ku berdiam, ajarku berdiam.
kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari mulai ambil waktu untuk mulai menyembah Dia. Oh Jesus, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. There is no one like you. What a beauty. Kami percaya Tuhan. Meskipun kami gak berkumpul di satu tempat yang sama, jarak memisahkan kami, tapi kami percaya satu hal yang pasti, kami tetap satu di dalam Kamu. So kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini.
on before you. Silence the boast of sins and pain. Heavens are rolling, sings of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. That could not hold you, will turn before you. Silence the boast of sin and pain. Heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh Jesus, Holy Spirit, Maranatha. Oh Lord Jesus, sings the King. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Meskipun Tuhan ada jarak di antara kami, sekali lagi kami mau katakan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami tetap satu. Kami berdoa Tuhan, kalau sebenarnya kami mau dengar firman, bahwa mari berbicara atas setiap kami. Biarkan ajar kami untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan kasih untuk setiap kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar sungguh pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar sungguh Tuhan yang boleh bertata penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sebenarnya kita mau memberikan yang terbaik. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai community Harvest Church, it's an offering time. Waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya walaupun sekarang saat ini kita semua masih ada di rumah masing-masing, tetapi spirit kita tetap bersatu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hari ini saya mau membawakan sebuah cerita dari firman Tuhan, yaitu mengenai Paulus yang mau pergi ke Roma tetapi terdampar di Pulau Malta. Saudara, saya benar-benar terberkati oleh cerita ini gitu ya. Seringkali di dalam hidup kita, mungkin kita itu ingin menggapai sesuatu. Kita itu memiliki goal dan tujuan tertentu untuk kita capai. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita, seringkali kita itu mendapatkan sebuah badai yang mungkin merusak kapal kita, sehingga kita itu memiliki pemikiran untuk kayaknya nggak mungkin lah saya untuk sampai ke seberang. Tapi hari ini saudara, saya mau memberitahukan kepada kalian semua bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa sih hubungannya hal ini dengan offering gitu ya? Jadi hari ini saya memberitakan ke kalian semua suatu hal yang paling penting. Ketika kamu memberikan hatimu kepada Tuhan, bukan cuma sebuah harta atau bukan cuma memberikan yang terbaik itu berupa
uang gitu ya, tetapi memberikan hatimu dan memberikan semuanya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlepas di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, ketika Tuhan bilang bahwa Paulus engkau akan pergi ke Roma, maka walaupun dia terdampar di Pulau Malta, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah terlepas dari hidupnya. Di ending cerita dari Paulus tersebut, akhirnya dia pergi ke kota Roma dan menginjil di sana. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Offering berkata soal pemberian, tetapi pemberian bukan hanya melalui uang, bukan hanya secara finansial. Pemberian juga melalui hatimu, juga melalui waktumu, juga melalui talentamu. Ketika kamu memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa ketika engkau memperhatikan rumahku, maka aku tidak akan pernah lupa untuk memperhatikan rumahmu. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita memberikan hati kita, talenta kita, semua hal yang kita miliki ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah yang terbaik yang Tuhan mau kita berikan ke dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini ketika kami boleh sama-sama berkumpul memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak, mungkin yang kami berikan ini bukan jumlah yang besar, tapi kami percaya bahwa setiap hal yang kami berikan itu boleh memuliakan kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan, biarlah berkat-Mu itu terus ada di dalam kehidupan setiap mereka. Hanya di dalam nama Yesus yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Oke, selamat memberi. God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom saudara, halo Community Harvest Church. Gimana kabar kalian? Aku berharap kalian baik-baik saja, tetap beriman, tetap fight di dalam janji Tuhan untuk kemenangan dan breakthrough dan mujizat yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita semua sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Amin. Bapak, terima kasih, ucap syukur atas waktu ini Tuhan. Kalau kami masih kembali boleh mendengarkan firman-Mu, kembali Tuhan kami persiapkan hati kami, telinga kami. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan Kau berbicara secara pribadi, personal, secara khusus kepada kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu akan menjadi kekuatan, firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biar firman ini bisa menjawab setiap kebutuhan kami, membuat kami makin beriman, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara, gak kerasa kita udah mungkin hampir 3 bulan kita online service. Tapi puji Tuhan sekarang
PSBB udah berakhir dan kita sudah mulai memasuki fase new normal. Ya, ini masa transisi bagi kita. And I hope all of you stay safe and stay healthy. Oke, saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dan judul firman saya malam hari ini adalah faith to face new normal. Saya ulangi lagi, faith to face new normal. Iman untuk menghadapi new normal atau normal yang baru. Saudara, kita tahu bahwa karena pandemi COVID-19 ini seluruh dunia mengalami perubahan cara hidup, perubahan cara berpikir, bahkan banyak hal di dalam hidup mereka berubah, lifestyle, habit, karena ini adalah sebuah new normal. Jadi saudara, karena itu kita harus punya iman bagaimana kita menghadapi new normal ini. Baik, saudara, sebelumnya kita membaca beberapa firman Tuhan dulu. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 31. Markus pasal 14 ayat 27 sampai 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian. Saudara, ini adalah sebuah ucapan Tuhan di malam terakhir sebelum dia ditangkap, sebelum dia pergi ke Getsemani, setelah dia melakukan perjamuan malam. Di situ Yesus berkata kepada murid-murid bahwa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Saudara, mengapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena Tuhan ingin mempersiapkan murid-murid, Tuhan ingin prepare the disciples untuk new normal, untuk sebuah kondisi yang baru. Di mana selama ini pada waktu murid-murid mengikut Tuhan selama 3,5 tahun ministry Tuhan di bumi, murid-murid sudah terbiasa dengan cara hidup Tuhan, dengan kebiasaan Tuhan. Mereka sudah terbiasa mendengarkan khotbah dari Tuhan, melihat Tuhan melakukan mujizat, melihat Tuhan melakukan banyak hal. Tapi pada malam hari sebelum dia ditangkap, Tuhan memberitahu para murid-murid bahwa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Kita tahu bahwa dari Roma 10:17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya saudara, mengapa Tuhan mengatakan dengan spesifik malam ini kamu terguncang imanmu? Mengapa Tuhan secara spesifik meng-highlight tentang iman? Karena selama 3,5 tahun, apa yang murid-murid lihat, apa yang murid-murid dengar, apa yang murid-murid rasakan, apa yang murid-murid alami, malam ini akan terguncang. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, itu adalah iman mereka. Dan malam ini Tuhan mengatakan bahwa malam ini kamu akan terguncang imanmu. Tapi kita tahu, kita memberitahu bahwa Petrus, ya kan? Petrus dengan sangat gagah berani mengatakan, "Tuhan, meskipun mereka semua terguncang imannya, aku nggak akan. Ya, meskipun mereka semua terguncang imannya, aku nggak akan. Meskipun mereka semua lari meninggalkan engkau, mereka akan meninggalkan engkau, aku nggak akan. Aku akan tetap stay, aku akan tetap fight. Aku akan tetap punya iman yang kuat." Jadi saudara, Tuhan memberitahu Petrus, "Hei Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kau akan menyangkal aku 3 kali. Wah, tapi Petrus ini, karena dia ini dasarnya pemberani ya, dia berkata, meskipun mereka semua terguncang, dia ngomong lagi, "Aku nggak akan." Wah, dan karena keberanian Petrus, maka murid-murid yang lain pun ikut. Jadi saudara, kita tahu bahwa singkat cerita pada saat Tuhan ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-50, Markus pasal 14 ayat 50 dikatakan, lalu semua murid itu bersama dengan dia, enggak, Alkitab mengatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, di depan Tuhan sudah mengatakan malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Tapi Petrus deny, Petrus menyangkal, enggak Tuhan, aku akan tetap stay. Bahkan pada saat Tuhan ngomong malam ini kamu akan nyangkal aku Petrus,
Itu sekali lagi dengan bersungguh-sungguh, enggak Tuhan, aku akan stay. Bahkan murid ikut, ya Tuhan, kami enggak akan terguncang. We will follow you, Jesus. Tapi, ayat 50, di malam yang sama, setelah beberapa jam untuk melakukan itu, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, mereka semua meninggalkan Tuhan. Melarikan diri. Saudara, seringkali bukankah ini adalah pengalaman kita? Pengalaman Anda dan saya. Pada waktu kita datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan atau melalui online service, kita mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, wah kita menerima janji Tuhan, kita merasa dikuatkan, kita merasa diteguhkan. Yes, God is good all the time God is good. Wah kita penuh dengan janji Tuhan dan kita mendoakan, bahkan kita memperkatakan janji Tuhan. Saudara, seringkali kita punya sikap seperti itu setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan masalah, problem, challenge itu belum datang. Tapi begitu masalah, problem, challenge, atau ekspektasi kita itu nggak sesuai dengan realita. Atau lebih tepatnya, firman, janji Tuhan yang kita terima itu kontradiksi, berlawanan dengan situasi yang kita hadapi. Saudara, seringkali kita, termasuk saya, seringkali kita seperti murid-murid, kita melupakan perkataan kita yang di depan. Kita seperti murid-murid, kita lari dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan iman kita. Kita merasa masalah ini terlalu besar, challenge ini terlalu besar. Realita hidup itu tidak sesuai dengan janji Tuhan. Realita hidup itu tidak sesuai dengan testimoni kebanyakan orang. Realita hidup itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pengkhotbah, para pastor, para gembala, para leader. Nggak sesuai. Realitanya nggak sesuai, kontradiksi. Dan kita sama seperti murid, kita lari meninggalkan janji Tuhan. Lari meninggalkan Tuhan. Kita menjadi faithless, kehilangan iman, nggak beriman. Saudara, kenapa? Karena kita merasa bahwa it's too big, the challenge is too big. Challenge, masalah, tantangannya terlalu besar. Saudara, karena itu Tuhan sebelumnya sudah ngomong, ya kan? Malam ini kamu akan terguncang imanmu. Tapi Tuhan, saudara, seringkali pengalaman kita itu hanya berhenti di Markus pasal 14 ayat 27, terguncang iman. Lalu kita lanjut ke ayat 29, 30, 31, kita proklamir, enggak mungkin. Tapi seringkali resultnya, hasilnya itu di ayat 50. Kita meninggalkan, kita enggak percaya dengan janji Tuhan. Saudara, why? Karena kita lupa ada ayat 28. Kita seringkali skip ayat 28. Ayat 28 itu setelah Tuhan berbicara, malam ini kamu terguncang imanmu. Ayat 28 itu mengatakan, akan tetapi, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Seringkali kita lupa. Yes, Tuhan memberitahu ada challenge. Malam ini kamu akan terguncang imanmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan bangkit. Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Seringkali karena masalah itu terlalu besar, kita menjadi takut. Seringkali karena problem, challenge, atau ekspektasi kita itu tidak terpenuhi. Hasilnya kita menjadi takut, kita menjadi faithless, nggak beriman. Saudara, jangan biarkan ketakutan menentukan hasil akhir dari hidupmu. Jangan biarkan ketakutan membuat engkau tidak bisa memuji Tuhan. Jangan biarkan ketakutan membuat engkau berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan biarkan ketakutan membuat engkau berhenti untuk beriman kepada Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Karena Dia yang di dalam kita jauh lebih besar daripada Dia yang ada di dalam dunia. Kita harus tahu bahwa ketakutan itu tidak menentukan akhir hidup kita. Tapi saudara, tadi kalau kau memilih ketakutan, maka yes, ketakutan itu akan menentukan akhir hidupmu.
Karena itu manakah yang akan kau pilih? Kau akan memilih ketakutan atau kau memilih tetap beriman? Do you have faith to face the new normal? Or you have fear to face the new normal? Keputusan di tangan kalian, di tangan kita semua. Jadi saudara, biarkan ketakutan itu menentukan akhir dari cerita hidupmu. Oke, jadi saya akan lanjut. Are you still excited? Oke, kita lanjutkan. Saudara, dan betul, malam hari itu mereka semua terguncang imannya, dan keesokan harinya, jam 9 pagi, tepat jam 9 pagi, Tuhan dipaku di atas kayu salib. Saudara, kalau kita baca di dalam 4 kitab Injil, kita akan mengetahui bahwa malam itu setelah murid-murid itu meninggalkan Tuhan, walaupun Petrus ya tetap ikut mengikuti Tuhan sampai Tuhan itu benar-benar Kayafas, tapi setelah itu Petrus menyangkal dan Petrus mundur. Saudara, pada saat Tuhan disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Saudara, saat itu tidak ada satupun dari murid Tuhan yang ada menemani Tuhan di saat akhir hidup Tuhan di atas muka bumi. Hanya ada satu, yaitu Yohanes. Itu pun karena dia menemani Maria. Karena kita tahu bahwa Yohanes itu adalah Salomo yang kasih Tuhan, dan dia mengikuti, dia menemani ibu Tuhan. Dia menemani ibu Tuhan. Sisanya saudara, 11 murid Tuhan tidak ada di waktu itu. Padahal itu adalah saat detik-detik terakhir Tuhan itu hidup di atas muka bumi. Karena setelah itu dia meninggal jam 3 sore. Petrus, dia merasa dia telah gagal. Dia menangis. Yudas Iskariot bunuh diri, gantung diri. Murid-murid yang lain, mereka tidak mampu. Mereka merasa bahwa harusnya Tuhan ini adalah Mesias. Mereka membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tapi orang yang mereka anggap Mesias, yang anggap mereka Tuhan, yang mereka anggap guru, hari itu disalib. Dan semua orang tahu, kalau seseorang itu dijatuhi hukuman salib, artinya orang itu pasti meninggal. Orang itu pasti mati. Dan saudara, saat itu murid-murid mengapa tidak mau datang ke Bukit Golgota? Karena mereka memilih ketakutan itu menentukan akhir cerita mereka. Saudara, mereka nggak kuat. Mereka merasa bahwa harapan mereka hilang, masa depan mereka hilang, ekspektasi mereka hilang. Karena Tuhan yang mereka ikutin, Tuhan yang mereka sembah, hari ini bakal meninggal. Sang kebangkitan akan meninggal. Mereka nggak siap. They are not ready. They are not ready. Mereka nggak siap. Untuk apa? New normal. Sesuatu yang baru. Padahal kalau kita baca, kita tahu bahwa kematian Tuhan itu membereskan banyak hal negatif. Bahkan semua hal negatif masuk dosa-dosa kita. Untuk membawa sesuatu yang baru. To bring a new normal. Tapi karena mereka sudah takut, mereka sudah terguncang, mereka menjadi faithless, nggak beriman. Mereka nggak siap untuk menghadapi new normal. Itu ada sesuatu yang Tuhan prepare. New normal ada sesuatu yang Tuhan berikan, itu sesuatu yang better, bigger, sweeter. Sesuatu yang lebih baik. Yang Tuhan sudah prepare untuk mereka. Tapi karena mereka membiarkan ketakutan untuk menentukan jalan hidup mereka, akhirnya mereka nggak bisa melihat apa yang telah Tuhan sediakan di dalam new normal. Saudara, kalau hari ini di dalam new normal kita sesungguhnya nih, kita nggak ready, kita nggak siap. Kita tetap merasa bahwa, wah, aku nggak bisa berubah. Aku sudah terbiasa bertahun-tahun hidup seperti ini. Ini cara hidupku, this is my lifestyle, ini habitku, ini cara berpikirku, this is my mindset. Then, you will not ready for the new normal. Maka kau juga akan nggak siap untuk menerima berkat Tuhan yang baru. Janji-janji Tuhan yang sudah persiapkan di dalam hidupmu. Kau nggak akan siap. Kenapa? Karena kamu tetap memegang your old concept, your old mindset, your old lifestyle. Cara hidupmu yang lama, mindsetmu yang lama. Kau membiarkan ketakutan membuat hidupmu berada di dalam zona nyaman. Kenapa disciples itu nggak berani, murid nggak berani datang ke Golgota? Karena 3,5 tahun mereka berada dalam namanya
comfort zone, zona nyaman. They have Jesus every day in their life. They see Jesus every day in their life. They hear Jesus every day in their life. Dan hari ini, Yesus yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang bersama mereka every day, itu di atas kayu salib. Dan karena mereka takut, mereka nggak percaya, mereka terguncang imannya, mereka nggak bisa lihat a new normal yang Tuhan sudah prepare 3 hari kemudian. Saudara, dan singkat cerita, Tuhan mati di kayu salib. Dan saudara, walaupun Tuhan mati waktu itu Tuhan di atas kayu salib, ada beberapa orang yang tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan beberapa orang itu adalah, salah satunya itu adalah Maria Magdalena. Jadi kalian bisa baca ya. Oke, kita lanjut, kita baca lagi. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 46 sampai 47. Markus pasal 15 46 sampai 47 katakan bahwa Yusuf ini adalah Yusuf dari Arimatea. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, 12 murid, hanya satu. Karena ibu Yesus tetap datang ke Golgota. Tapi saat Tuhan dibaringkan di dalam kubur, di mana para murid? Enggak ada. Yang ada adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Maria ibu Yoses adalah Maria, yaitu ibunya Tuhan Yesus. Saudara, Maria Magdalena mendampingi Tuhan saat Tuhan di atas kayu salib. Dan Maria Magdalena tetap mendampingi Tuhan saat Tuhan masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Ya, ada challenge, ada masalah, ada kekecewaan. Ekspektasiku nggak sesuai dengan realita. Harapanku hari ini masuk ke dalam kubur. Masa depan, cita-citaku bersama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ada di dalam kubur. Artinya semua sudah bukan hanya mati di kayu salib, semuanya udah terkubur di dalam kubur. Tapi saudara, yang kita perlu belajar dari Maria Magdalena, sekalipun harapannya kelihatannya hilang, mimpinya kelihatannya hilang, ekspektasinya kelihatannya hilang, dia tetap menjadi orang yang punya iman untuk menghadapi semuanya itu. Dengan beriman, dengan berani, walaupun berlinang air mata, dia tetap melihat Tuhannya disalib. Dia tetap melihat Tuhannya dikubur. Dan batu itu digulingkan untuk menutup kubur. Saudara, apakah kita punya iman sama dengan Maria Magdalena? Saat masalah itu datang, kesulitan itu hadir. Apapun. Mungkin kalian bekerja, kalian menghadapi harus merubah cara kerja kalian. Mungkin mengalami gaji dipotong, gaji nggak naik, bonus nggak cair, atau ada kemungkinan di PHK. Mungkin kalian yang punya bisnis, omset turun, customer nggak jadi beli barang kalian. Mungkin kalian yang kuliah, kalian merasa, aduh, tahun ini aku lulus, tapi mungkin aku lulusnya akan virtual, nggak seperti yang lain. Yang lulusnya itu langsung di gedungin aku virtual, kuliahnya aku virtual. Mungkin kalian merasa bahwa everything is changed. Mungkin kalian yang mau mulai bisnis yang baru, mulai merasa, wah, market ini, pasar sekarang ini mungkin sudah beda dengan market 3 bulan yang lalu. Orang spendingnya, beli sesuatu itu mungkin sudah beda caranya. Mindsetnya customer udah beda. Banyak hal berubah. Jadi saudara, apa kita mau jadi seperti murid-murid yang lari meninggalkan Tuhan, tidak mau menghadapi realita, atau kita seperti Maria yang tetap percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, yang tetap mau menghadapi, mendampingi Tuhan, melihat Tuhan berdarah, melihat Tuhan disalib, melihat Tuhan mati, melihat Tuhan dikubur. Dia menghadapi
seluruh kekecewaan, seluruh tantangan, ekspektasi yang hilang, Maria tetap mau menghadapi. Kenapa? Karena dia punya namanya iman. She has faith to face the new normal. Dia punya iman untuk menghadapi new normal. Dan saudara, karena Maria Magdalena ini punya iman, walaupun hatinya pedih, walaupun mungkin dia merasa harapanku juga hilang, ekspektasiku juga hilang, situasi ini juga gak enak. Dan dia itu hadapi itu di hari Jumat. Dan dari Sabtu itu Sabat. Dan dia juga gak pernah tahu what will happen. Karena kok merasa, ya sudah, kalau orang udah meninggal mungkin bangkit. Karena Tuhan sang kebangkitan aja meninggal. Ya kalau Lazarus itu kan ya manusia biasa. Ada Tuhan yang bisa membangkitkan. Lah ini yang membangkitkan meninggal. Mungkin her dream, her hope itu sudah hilang. Oke saudara, di Markus pasal 16. Ini ayat terakhir ya. Markus pasal 16. Ayat 9 sampai 10. Dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia pertama kali menampakkan dirinya kepada Petrus. Enggak. Kepada Yohanes. Enggak. Kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Di mana Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu sedang berkabung dan menangis. Saudara, siapa yang tetap mengiringi Tuhan, menemani Tuhan saat Tuhan di atas kayu salib? Maria Magdalena. Siapa yang tetap ada di sana melihat Tuhan dikubur, batu besar itu menutup kubur Tuhan? Maria Magdalena. Dan kepada siapakah Tuhan pertama kali menampakkan diri setelah dia bangkit? Maria Magdalena. Saudara, kenapa Maria Magdalena adalah orang pertama yang Tuhan menampakkan dirinya? Karena Maria Magdalena menerima, accept every disappointment, every challenge, every discouragement. Maria Magdalena menerima setiap kekecewaan, kepedihan, kesulitan, challenge hidup. Dan dia tetap beriman. Dan karena dia tetap beriman, karena itu hari Minggu pagi dia datang ke kubur Tuhan. Dan karena dia tetap beriman, dia adalah orang pertama yang menerima berkat dari new normal, dari kebangkitan Tuhan. Wow. Saudara, percayalah. Your faith in God never disappoint you. Imanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. But your fear will disappointed you. Tapi ketakutanmu akan mengecewakan engkau. Karena itu saudara, kita harus punya iman. Yes, situasi ini sulit. Bagi semua orang ini sulit. Anak kecil pun sulit. Teenagers, remaja sulit. Orang dewasa sulit. Orang tua sulit. Everyone in the world have the same challenges. Tapi yang menentukan akhir cerita kita adalah, do you choose fear or do you choose faith? Saudara, kita memilih ketakutan, ya kita akan seperti murid. Di ayat 11, itu sebenarnya ada kelanjutan di ayat 11 itu ya. Dan ketika mereka mendengar, mereka ini adalah para murid, bahwa Yesus telah hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria Magdalena, mereka tidak percaya. Kalau kau memilih ketakutan, hasilmu adalah kau tidak akan percaya. Bahkan sekalipun Tuhan sudah bangkit secara fisik, you will not believe. Kamu gak akan percaya. Jadi saudara, kalau kita punya iman, kita memprepare, yes ada challenges, ada kesulitan. Jangan berhenti beriman. Jangan berhenti memuji. Jangan berhenti menyembah. Jangan berhenti mengucap syukur. Keep believing. Keep believing. Then the miracle, the breakthrough, the promise of God will come. Saudara, moga di waktu-waktu seperti ini saya rindu kita bisa kembali berkumpul secara fisik, memuji, menyembah Tuhan. So many things I want to say, to share about you. Ya terutama yang di dalam 3 bulan ini. Many things I want to share with you. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita prepare hari kita. Don't become faithless. Tetap beriman. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, yuk komen di bawah ini ya. Ada komen kan di YouTube kan, komen. Kalian minta didoakan apa? We will pray with you. Kita berdoa dengan kalian. Kita akan fight bersama-sama dengan kalian. You are not alone. We are a big family as a church. Kita satu keluarga di dalam gereja. Kalau kamu merasa selama ini sendirian,
kalian bisa message me, message Cepris, Cevenan, atau Edwin, atau Ko Edwin. Kalian bisa message kita. Ko C, bantu aku dalam doa. Help me. Kalau aku punya struggle, aku punya kesulitan. Ada kita di sini. Kalian nggak berjalan sendiri, kita berjalan bersama-sama. Kita berjuang bersama-sama. Mari kita selama dalam masa perjuangan ini menghadapi new normal, kita tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga akhir cerita kita punya akhir cerita yang sama. We receive God's promise, we receive God's blessing. Okay. Mari kita ambil waktu kita sedikit, kita memuji, menyembah Tuhan. Saya rasa kalian semua tahu lagu ini ya, Here Again, Elevation Worship. Mari take this time to come to worship God together. Jesus. Shuduria bakara bakara bakura bakara. Shuduria bahara bakura bakara bakara. Lord, we come to you. We come to you, Jesus. Jesus, Jesus, we come. Lord, Jesus. Siapkan hatimu, saudara. Jesus, we come to you. Tuhan, kami tahu kami banyak pergumulan, kayak banyak ketakutan, Tuhan. Tapi Tuhan, malam hari kami mau memutuskan, kami mau datang kepadamu, membawa setiap pergumulan, ketakutan kami, kekhawatiran kami, Tuhan, kepadamu, dan tetap percaya pada setiap janji-Mu, Tuhan. Jesus. Lord, we love you. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know
not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is only you, Jesus. Will you meet me here again? Jesus. It's all I want, it's all I want, Jesus. What I want is only you, it's only you, it's only you, Jesus. Saudara, kau mungkin merasa di waktu ini kau sendiri, kau merasa gak ada orang yang memahamimu, gak ada orang yang support. Kau merasa bahwa kamu ditinggalkan sendiri. Saudara, just want to tell you that you are not alone. Holy Spirit is with you. He never forsake you even for a minute. Dia gak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan semenit, sedetik pun dia gak akan pernah meninggalkan. When you cry, He know you cry. He be with you. When you fear, He know your fear. He with you. When you worry, He know your worry. He with you. He's a good God. He's a good Father. He never leave you alone. He always be with you in every season of your life. When you are on the top, when you are in the valley, He is with you. Dan Dia mengasihi, sangat mengasihi. Kau adalah biji matanya. Dan saudara, bukan hanya Tuhan yang bersamamu, tapi juga gereja bersamamu. We are as a big family. We are with you. In this new normal, we are with you. Don't lose hope. Don't become faithless. Keep believing. Keep trusting. Keep loving Him. Keep praise Him. Keep worship Him. Shandaraba haraba karaba kuraba Suduriya baharaba kuraba karaba Shuduriya baharaba karaba Shikaraba horaba karaba Shikaraba karaba karaba Suduriya bahoraba karaba kuraba karaba 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 Suduriya baharaba haraba horaba haraba karaba karaba haraba karaba. Lord, I pray, Father, I pray for every members in community of a church, wherever they are, whatever struggle they have, problems in their life, I pray, strengthen them, encourage them, keep them to keep trusting you, keep believing you, put their faith in you, Shikaraba koraba karaba karaba koraba Shidiriba haraba horaba karaba karaba haraba haraba Shuduriya bakaraba karaba horaba haraba karaba hore Shuduriya rararaba hore rararaba karaba se Shuduriya baho Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka di dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan
Mereka memilih tetap beriman, kami tetap beriman kepadamu. Kami tidak mau membiarkan ketakutan itu menentukan akhir cerita kami. Kami tidak mau ketakutan itu membuat kami tidak bisa memuji Engkau. Kami tidak mau membiarkan ketakutan membuat kami tidak bisa menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tapi kami mau memilih tetap beriman, tetap percaya seperti Maria Magdalena. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang tidak akan ingkar janji. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu itu akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, mungkin hari kami mengalami kesulitan, kami mengalami problem, kami mengalami kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau tetap memilih beriman, percaya kepadamu. Karena Engkau yang di dalam kami jauh lebih besar daripada Dia yang ada di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai percaya Tuhan, Roh-Mu dia akan selesai meteraikan firman di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, akhir dari cerita kami hidup kami akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kami berada, orang akan melihat dan mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan di atas segala, Tuhan Raja dan segala Raja. Kau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami, batu karang kami, kota perlindungan kami, gembala kami. Kau adalah provider kami. Kau adalah kakak sulung kami. Kau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji-Mu, kami menjamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Stay safe and God bless you all. Amen. Get more music at Praise Jams blog. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath